Apa itu konstitusi? Konstitusi bahkan dia sebut, konstitusi adalah hak untuk membunuh raja. Ngeri sekali pada waktu itu. Tetapi kita tahu sekarang, membunuh raja itu adalah kriminal. Yang ada sekarang, oligarki dipajaki dan pajaknya itu berubah menjadi Rubicon. Sekarang undang-undang itu nggak ada gunanya lagi. Karena korupsi itu nggak lewat sistem elektronik, bawa cash. Dolar. Nggak bisa dibaca oleh PPATK itu. Nah sekarang yang diintai justru pikiran publik. Mestinya dia intai bangsat-bangsat yang memakai jalur undang-undang ITE itu untuk menyelundupkan money laundering. Selamat sore semuanya. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena limpahan kasih sayangnya sehingga kita bisa berkumpul dalam dialog yang sangat kita tunggu-tunggu di Tanah Malamoy ini dengan tajuk Telaah Demokrasi Konstitusional dalam Sistem Politik serta Menjawab Tantangan Sistem Oligarki. Di Tanah Malamoy ini kita akan membahas terkait hal-hal terkait demokrasi konstitusional dan bagaimana kita menjawab upaya-upaya oligarki yang ingin merubah wajah demokrasi kita. Yang dimana dalam konstitusional kita sudah dijelaskan bahwa kedaulatan adalah di tangan rakyat, bukan di beberapa kelompok-kelompok yang ingin mencari keuntungan untuk memperkaya sistemnya dan merubah wajah dan tatanan demokrasi kita. Kemudian diskusi pada hari ini dilatar belakangi oleh keprihatinan kita terhadap masalah demokrasi kebangsaan kita yang perlahan-lahan mulai tergerus oleh kepentingan oligarki serta ketidakstabilan demokrasi dalam ruang berbangsa dan bernegara kita. Untuk itu dalam diskusi kali ini kita akan membahas tentang demokrasi konstitusional dan bagaimana menghadapi tantangan oligarki yang dapat merubah wajah demokrasi kita. Sekali lagi yang saya ingatkan. Dalam acara dialog ini kami mengundang Kanda Rocky Gerung atau yang kita kenal sebagai Presiden Akal Sehat, yang dimana berbagai kata-kata dan narasi yang beliau bangun selalu memberikan stigma bahwa ada yang harus diperbaiki dengan pemangku kekuasaan kita, yang mana mereka ini adalah pelaksana amanah demokrasi. Yang juga beliau juga adalah seorang akademisi dan intelektual publik Indonesia. Tak lupa juga beliau adalah merupakan salah satu pendiri Setara Institut dan fellow pada Perhimpunan Pendidikan Demokrasi. Izin, Kanda. Kemudian yang menemani Bung Rocky Gerung ataupun Kakanda Rocky Gerung dan juga menjadi narasumber dalam dialog ini adalah salah satu akademik yang paling kami nantikan narasinya mengenai reformulasi peraturan, yaitu Dekan Universitas Muhammadiyah Sorong, Kakanda Alwiya Sakti Ramadan Syah Rakia. Yang perlu diketahui oleh para audiens, beliau ini berhasil meraih gelar doktornya di bidang hukum tata negara pada program studi Doktor Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Muslim Indonesia. Maaf. Kemudian nantinya beliau berdua akan menyampaikan materi serta berdialektika tentang sistem demokrasi konstitusional terhadap sistem politik serta upaya menjawab tantangan oligarki pada dialog hari ini. Tidak lupa juga saya Hairul Raha selaku moderator hari ini akan memandu, memprovokasi dan menjadi pengantar terciptanya argumentasi-argumentasi hukum dalam forum yang luar biasa ini. Adapun tidak mengurangi rasa hormat saya persilahkan kepada Kakanda berdua untuk kita sama-sama saling sharing dan juga memberikan pemahaman demokrasi konstitusional dan bagaimana solusi-solusi untuk menjawab tantangan menghadapi sistem-sistem yang kita ketahui bersama bahwa demokrasi kita terancam dengan sistem oligarki pada saat ini. Saya langsung saja, saya ingin menanyakan kepada Bung Rocky Gerung. Izin. Ini saya agak sedikit gugup sebenarnya karena Bung Rocky ini selalu tampil di TV, tampil di berita dengan narasi-narasi dan stigmanya yang konstruktif membangun pemikiran-pemikiran akal sehat. Sehingga kita yang sivitas akademika hukum itu juga sedikit gugup nih. Bertanya ke Bung Rocky nanti takutnya ditanya balik dengan pernyataan-pernyataan akal sehatnya begitu. Takutnya moderatornya akalnya agak sakit
Jadi dibenarkan sehingga sehat kembali gitu. Jadi menurut Bung Rocky, demokrasi yang berada di Indonesia pada saat ini apakah telah berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan dan telah berjalan dengan baik? Bila mana secara pelaksanaan yang ada di masyarakat adalah keadaannya semakin dipersulit, maupun ketika melakukan pencegahan akan mendapatkan sebuah cegahan yang berasal dari pihak lainnya. Sehingga ketika dilaksanakan sebuah pemilihan, kepala pemerintahan yang dimana berasal dari independen akan selalu dipersulit. Kita lihat realitasnya seperti di daerah otonom seperti ini, Papua Barat. Yang di 2019 kita tahunya ada beberapa pemilu kepala daerah atau pemilihan kepala daerah yang dimana berbagai macam sistem yang diterapkan oleh KPU dan Bawaslu dan berbagai item-item pelaksana demokrasi kita. Kita diperhadapkan dengan dua pilihan. Satu, keterwakilan daripada kelompok-kelompok yang mengatasnamakan partai, dan satu kelompoknya mengatasnamakan kedaulatan yang diberikan label dengan kota kosong, paroki. Maka oleh sebab itu saya ingin bertanya kepada Pak Rocky, menurut Bung Rocky, demokrasi yang berada di Indonesia pada saat ini apakah telah berjalan sesuai dengan harapan daripada founding fathers kita? Ataupun juga harapan daripada Stat Fundamental Norum yang dijelaskan di pasal 1 ayat 2 bahwa kedaulatan di tangan rakyat. Apakah benar kedaulatan kita berada di tangan rakyat atau seperti apa Bung Rocky? Apa bedanya pertanyaanmu yang kau baca dan pertanyaan yang kau ucapkan tanpa membaca? Apa bedanya? Perbedaan antara itu ya mungkin narasi ini saya sudah susun dari rumah. Sampai di situ, stop. Kalau you udah susun artinya ada di otakmu itu. Jadi buang aja tuh, buang. Ini ada nih. Ada nih. Pikiran itu tumbuh dalam suasana, tumbuh dalam situasi. Yang Anda susun di rumah itu nggak mungkin Anda bawa di sini kalau suasana berubah itu. Disertasi yang Anda tulis tadi pagi, sore ini udah berubah tesisnya. Jadi pastikan bahwa kita selalu punya stok argumen sesuai dengan keadaan real time. Ada misalnya baca itu, tiba-tiba Pak Jokowi umumkan bahwa pemilu dipercepat. Gak ada gunanya lagi itu kan. Atau pemilu ditunda, gak ada gunanya. Jadi saya senang ada di sini, di tempat di mana pikiran bisa dikumpulkan secara maksimal tanpa teks. Itu intinya tuh. Lain kalau Anda pejabat, Anda mesti baca itu demi tertib administrasi supaya ada yang di file. Kalau ibu tadi gubernur, mewakili gubernur, dia mesti baca. Karena ada kebutuhan administrasi untuk mengarsipkan apa yang diucapkan. Tapi ini adalah forum bebas, kita intelektual. Dan saya tahu bahwa tadi semua yang bicara atas nama Permai mengatakan bahwa ini bukan forum demonstrasi, ini forum dialog. Gitu. Jadi saya tahu bahwa saya ada di dalam suasana di mana pikiran hanya disebut pikiran kalau ada pikiran yang menandinginya tuh. Kalau pikiran saya Anda nggak ganggu, itu artinya saya lagi berdoa. Anda nggak boleh ganggu orang berdoa itu. Jadi itu bedanya itu pikiran dan berpikir dan berdoa. Oke, saya dapat poin dia. Dia mempertanyakan apakah dalil kedaulatan rakyat itu sudah berlaku maksimal atau belum di Indonesia? Satu, apakah konstitusi jadi arahan kita untuk mempersoalkan demokrasi atau ada arahan lain, yaitu arahan oligarki? Kan cuma dua itu substansinya kan. Oke. Jadi ini bukan saya ganggu Anda, supaya kita mulai dengan satu kepastian bahwa yang diberi Tuhan pada kita adalah pikiran. Harta itu tidak diberi Tuhan, karena itu ada orang yang merampas harta. Kalau pikiran nggak mungkin dirampas. Jadi kalau kita kehilangan kemampuan berpikir, artinya kita tidak memanfaatkan apa yang diberi Tuhan pada kita, itu akal pikiran dari awal. Di dalam riset, manusia itu dikasih 100% otak yang dia pakai paling maksimal 14%. Gitu. Jadi kalau Anda hanya pakai 14%, Anda pasti masuk neraka semua tuh. Karena Tuhan kasih 100, kenapa cuma 14% yang dipakai tuh. Oke. Yang sisanya apa? Sisanya adalah ditulis enggak. Itu soal lain tuh. Jadi sekali lagi saya balik pada poin tadi itu bahwa konstitusionalisme adalah ide yang di awal tahun 1500 dimaksudkan sebagai prinsip
untuk menghalangi kekuasaan raja. Itu ide pertama dari konstitusi yang ditulis oleh orang semacam Hoffman, François Hoffman. Judulnya Franco Gallia. Buku klasik yang nggak pernah dibaca oleh anggota DPR atau kabinet. Apa itu konstitusi? Konstitusi bahkan dia sebut konstitusi adalah hak untuk membunuh raja. Ngeri sekali pada waktu itu. Tetapi kita tahu sekarang membunuh raja itu adalah kriminal. Tetapi itulah kira-kira 500 tahun yang lalu yang dimaksudkan dengan konstitusionalisme. Nah kalau kita rumuskan tema itu dalam peradaban sekarang, konstitusi artinya hak rakyat untuk membatasi kekuasaan penguasa. Itu intinya. Yang dalam bentuk yang 500 tahun lalu membatasinya dengan memenggal kepala raja. Jadi kita pahami itu, konstitusi dimaksudkan untuk membatasi kekuasaan presiden. Bukan untuk memperpanjang. Nah itu sifat yang mesti kita pahami dari awal bahwa kalau kita berkonstitusi artinya kita ingin ada perubahan politik secara rutin. Supaya tidak terjadi absolutisme. Begitu terjadi absolutisme nggak mungkin ada yang kita sebut kompetisi sehat atau sirkulasi elit. Itu dasarnya tuh pertama. Jadi konstitusi adalah isinya adalah aturan-aturan untuk membatasi bukan untuk memperpanjang. Yang sekarang lagi dibicarakan perpanjang kekuasaan, nggak bisa. Justru untuk membatasi, untuk menghalangi kekuasaan menjadi absolut. Karena dalam dalil power tends to corrupt and absolute power corrupt absolutely. Jadi demi itu sebetulnya. Nah, sekarang soal yang kedua, keterangan yang kedua, sovereignty, kedaulatan rakyat. Di mana kedaulatan rakyat itu berada? Pada DPR? Enggak. Pada kita. Kedaulatan itu enggak pernah kita serahkan pada DPR yang bahkan mewakili kita. Sebab itu satu-satunya penanda bahwa kita warga negara, kita berdaulat. Kalau kedaulatan saya serahkan pada anggota DPR, saya kehilangan kedaulatan. Lalu bagaimana saya mengkritik dia kalau saya enggak berdaulat? Bagaimana saya recall dia? Bagaimana saya menghukum dia? Jadi kedaulatan itu tidak pernah diserahkan pada DPR. Yang kacau di benak kita, DPR selalu klaim kami mewakili kedaulatan rakyat. Enggak ada. Anda hanya mewakili kepentingan politik kita 5 tahunan. Sementara kedaulatan itu melekat pada saya seumur hidup saya. Jadi filosofi itu yang seringkali tidak diajarkan di Fakultas Hukum. Tetapi kalau kita baca seluruh diskurs modern tentang yang disebut people sovereignty, itu artinya sekali lagi kita tidak pernah menyerahkan kedaulatan itu pada anggota DPR. Juga pada presiden, kita nggak serahkan kedaulatan pada presiden. Juga pada hakim, kita nggak serahkan itu pada hakim. Karena itu inti dari republik. Respublika artinya urusan publik ditangani melalui prinsip rakyatlah yang berdaulat. Nah, kenapa akhirnya kedaulatan itu seringkali merosot nilainya? Karena ada feodalisme, karena ada oligarki, karena ada amplop, karena ada tekanan. Jadi supaya kedaulatan itu betul-betul kita resapi sebagai hak warga negara, harus ada politik oposisi. Jadi kedaulatan rakyat itu dimanifestasikan ke dalam politik oposisi, bukan ke dalam politik parlemen. Yang diwakili oleh parlemen adalah mayoritarianism. Itu kuantitas politik. PDIP menang maka dia mewakili mayoritas rakyat Indonesia, bukan kedaulatan rakyat Indonesia. Golkar menang dia mewakili mayoritas pemilih Indonesia, bukan kedaulatan rakyat. Jadi kedaulatan rakyat itu tidak boleh dikuantifikasi. Itu intinya tuh. Dia adalah kualitas utama kita untuk mempersoalkan kekuasaan. Kalau kedaulatan itu dikuantifikasi, maka dia segera jadi statistik. Siapa yang menang banyak, dia memiliki kedaulatan. Lalu yang kalah nggak punya kedaulatan. Jadi logika itu yang sering saya terangkan tuh. Itu poin pertama. Yang berikut adalah keadaan kita hari ini. Representasi dari kedaulatan rakyat itu. Saya tahu bahwa di Papua mungkin pejabat-pejabat gubernur udah masuk di sini. Yang diangkat oleh presiden melalui keputusan Menteri Mendagri itu. Hal yang sebetulnya saya pertanyakan terus. Kalau misalnya dianggap bahwa pejabat itu kedudukannya sementara,
atau darurat, maka pertanyaannya dia dapat legitimasi dari siapa untuk memimpin Papua, memimpin Aceh, memimpin Jawa Barat, memimpin Jawa Timur di dalam kondisi yang belum ada pemilunya. Jadi ini namanya problem legitimasi. Boleh nggak ada pejabat sementara? Boleh. Berapa lama? 2 minggu, oke. 2 bulan, oke. Tapi kalau 2,5 tahun, artinya separuh dari tahun pemilu. Artinya pejabat yang bersangkutan tidak mungkin mempertanggungjawabkan setengah dari tahun pemilu 2,5 tentu pada DPR. Karena dia diangkat oleh presiden. Jadi dia akan memihak pada kekuasaan, dia tidak memihak pada rakyat. Dia nggak bertanggung jawab pada rakyat. Bisa kita bantah, iya tapi pemimpin yang ada di kita kan dia pro rakyat. Iya tapi itu sifatnya subjektif, bukan sistemik. Jadi tidak boleh, bahkan di dalam konstitusi, semua pejabat publik harus dipilih secara demokratis. Penunjukan itu bukan demokratis. Boleh nggak penunjukan? Boleh. Kalau ada kedaruratan. Berapa lama kedaruratan itu? Dan terangkan apa alasan kedaruratan. Nah sekarang saya lihat di dalam pemberitaan 80% gubernur di Jawa itu sudah ada pejabat yang diangkat. PLT-nya udah diangkat. Itu. Artinya 80% rakyat Jawa dikuasai oleh kepentingan presiden. Logikanya begitu. Boleh dibantah? Boleh. Di Indonesia 60% sudah diangkat oleh presiden. Jadi buat apa lagi ada pemilu kalau udah diangkat? Dengan kata lain kalau ada pemilu sekarang, suara itu dengan sendirinya dikendalikan oleh eksekutif melalui pejabat-pejabat yang diangkat. Kalau Anda saya angkat, Anda pasti ingin balas jasa pada saya. Itu logikanya tuh, bukan pada rakyat. Jadi kalau saya kasih kritik, demi akal sehat, saya tidak benci pada pemerintah. Yang seringkali diucapkan Rocky Gerung membenci pemerintah, enggak. Saya mengajar di Lemhanas, lembaga pemerintah. Saya mengajar di Sespimti Polri di Bandung. Saya mengajar di Seskogap TNI. Masa saya benci pemerintah? Yang saya kritik adalah kebijakan yang tidak demokratis. Jadi hanya demi kepentingan akademi. Saya nggak punya kepentingan apa-apa. Saya bukan anggota partai politik. Saya nggak punya niat untuk masuk di dalam politik. Saya terseret dalam politik karena diminta untuk berkomentar. Padahal hidup saya itu 15 tahun saya ngajar di UI. Sebagian besar hidup saya itu ada di hutan, di gunung. Saya pendaki gunung tuh. Saya udah naik gunung seluruh dunia. Gunung es di Himalaya, gunung es di Rusia, di Eropa tuh. Di Indonesia saya udah naik semua gunung di situ. Satu-satunya gunung yang menipu saya adalah Gunung Siklop. Yang ada di depan Bandara Sentani. Satu waktu saya turun di Bandara Sentani. Terus ada orang nantangin. Bang bisa gak naik gunung itu? Saya bilang gunung ini paling gak sampai 2000 meter. Berapa lama bang bisa? Paling 3 jam lah saya naik gunung itu kan. Saya angkuh mengatakan itu bisa saya naiki dalam 3. Ternyata saya naik gunung itu selama 15 jam. Baru saya tobat. Karena ternyata itu nggak ada jalur, mesti merangka akar. Tapi itu menunjukkan bahwa ada sesuatu yang kadang-kala kita salah antisipasi. Saya cuma lihat tingginya itu. Padahal jalan ke arah itu sebelah jurang, ini ada ular di situ tuh, itu pohon yang udah rapuh tuh. Tapi itulah kehidupan, hal-hal yang kadang-kala kita anggap sepele, padahal itu tantangan. Demikian juga dalam demokrasi. Kita anggap sepele bahwa pejabat gubernur, pejabat wali kota diangkat oleh presiden. Kita anggap itu sepele, padahal itu sangat esensial bagi pertanggungjawaban demokratis. Jadi itu poin pertama tuh. Yang terakhir mungkin sekedar untuk menerangkan bahwa ada kecepatan saya untuk melihat apa yang sedang berlangsung di Papua itu. Karena Papua bukan sekedar orang mau tagih seberapa banyak Jakarta memberi bantuan atau dana-dana khusus itu. Dan seberapa banyak dia menghasilkan SDM. Itu problem. Tapi lebih dari itu, Papua ada di dalam kacamata pemain-pemain internasional. Entah itu financial market yang berupaya untuk cari keuntungan dari sumber alam Papua. Dan pemain politik global yang berupaya untuk memantau apakah stabilitas Papua bisa diukur untuk menjamin stabilitas di Indo-Pasifik. Saya ingin sedikit jauh mengembangkan terkait topik diskusi yang tadi terkait demokrasi dan ejawanta daripada demokrasi konstitusional. Jika kita melihat daripada belakangan ini isu-isu terkait ancaman demokrasi kita, kemudian juga banyak masalah-masalah korupsi,
dan juga penyelenggaraan pelaksanaan demokrasi kita yaitu pemilu 2024 memakan pagu anggaran yang sangat besar, ratusan triliun. Apakah itu bagian daripada ejawanta demokrasi kita? Seperti itu mungkin Bung Rocky bisa jelaskan apakah ini bagian daripada ejawanta demokrasi kita yang menghabiskan ratusan triliun rupiah hanya untuk kontestasi memilih wakil-wakil kita di parlemen. Jadi anggaran itu dimaksudkan untuk menyelamatkan surat suara. Dari awal dia dikumpulkan. Dengan kata lain ada kecurigaan bahwa surat suara itu akan didagangkan karena itu mesti diamankan. Kan logikanya begitu kan? Padahal sebetulnya di dalam demokrasi kalau kita saling percaya bahkan surat suara itu atau kotak suara itu dikumpulkan di tas kresek plastiknya nggak ada soal. Karena ada trustfulness di situ. Di zaman Yunani, anggota DPR itu tidak dipilih, diundi. Karena ada prinsip etik bahwa siapapun yang terundi, dia akan mewakili kepentingan tetangganya. Itu prinsip egaliter, primus inter pares. Kalau saya misalnya terundi, maka saya akan bela dia, bela saudara. Kalau dia terundi sama, dia akan bela kita. Ada kesetaraan etika. Itu yang disebut sebagai public man. Orang publik itu sama etikanya. Tuh. Dasarnya begitu. Jadi buat apa ditakuti, diundi aja. Tetapi perkembangan kemudian ada oligarki, ada feodalisme, ada kapitalisme, ada pencuri, ada maling. Lalu diamankan surat-surat. Jadi dari awal yang kita sebut pemilihan itu udah dicurigai sebagai kejahatan. Itu buruknya. Nah karena itu di Eropa sekarang ya, dibuat hal yang lebih mudah tuh ya lewat WA aja. Tapi nanti kalau WA kita disadap seperti WA saya tuh setiap 2 minggu saya mesti bersihin karena disadap. Artinya nggak ada kepercayaan publik lagi pada pengguna-pengguna sosial media karena dikontrol oleh kekuasaan. Jadi selama hegemoni itu berlangsung demokrasi nggak bisa hidup. Sama pemilu makin lama kalau KPU kasih keterangan makin lama makin tinggi anggarannya. Artinya makin lama makin ada kejahatan dalam pemilu, gampangnya begitu. Kan mestinya KPU bilang kita turunkan aja anggarannya dibikin lebih sedikit karena kita udah saling percaya. Kan basisnya itu kan kepercayaan. Demokrasi ada trustfulness itu. Demikian sebaliknya, semakin banyak hukum yang kita buat oleh DPR itu penanda demokrasi nggak jalan. Kalau demokrasi jalan, saya nggak perlu laporin Anda ke pengadilan. Kita ngobrol aja begini kan. Pohon mangga Anda jatuh ke, daun keringnya jatuh ke rumah saya. Saya kesel. Saya laporin ke pengadilan. Karena mengotori privasi saya tuh. Kan ini negara hukum, laporin aja. Kenapa nggak kita bilang oke, saya ambil kotoran daun mangga Anda, tapi saya berhak juga untuk dapat 3-4 mangga ya. Lalu terjadi percakapan, oke ya gampang. Jadi percakapan itu membatalkan pidana mestinya tuh. Sama seperti yang terjadi dalam soal ijazah palsu Pak Jokowi yang diduga begitu. Kenapa nggak bercakap-cakap aja sih? Kenapa mesti masukin ke pengadilan? Sehingga saya mesti bolak-balik Jakarta Solo untuk jadi saksi ahli di situ. Hanya untuk menerangkan hal yang konyol. Apa susahnya? Pak Jokowi datang dari belakang, nih asli, malu semua orang yang nuduh dia nggak asli kan. Tapi semakin ditunda, semakin orang curiga, betul-betul kalau begitu memang palsu dong. Nggak ada percakapan sehingga mesti masuk pengadilan itu. Jadi semakin banyak hukum, demokrasi gagal untuk mengucapkan saling kepercayaan. Tetapi DPR juga punya logika yang ajaib. Kalau Anda tidak setuju dengan undang-undang yang kami buat, pergi ke Mahkamah Konstitusi, lakukan judicial review. Itu juga dungu namanya. Karena kalau DPR buat undang-undang, dia justru mesti upayakan supaya undang-undang itu tidak dibawa ke Mahkamah Konstitusi oleh LSM, oleh buruh. Tidak di judicial review. Jadi pertanda bahwa undang-undang itu buruk, pasti di judicial review. Kan sama dengan kalau saya habis, ini Pak saya baru keluarin merek mineral, Nestle.
Terus ada orang yang protes, itu mereknya kurang bersih. Maka saya bilang silakan bawa ke lembaga konsumen. Jadi dari awal saya ragu apa yang saya produksi. Demikian juga DPR, dia ragu apa yang dia produksi sehingga dia minta diuji di Mahkamah Konstitusi. Kan kacau. Mestinya dia bangga apa yang dia produksi sehingga dia bilang nggak mungkin ini diuji di Mahkamah Konstitusi. Sekarang Mahkamah Konstitusi kebanjiran judicial review. Di negara demokratis di Eropa maupun di Amerika, itu Mahkamah Konstitusi itu paling 2 kasus setiap tahun memeriksa judicial review dan itu pun hal yang fundamental. Di kita ini setiap minggu ada judicial review. Artinya barang kotor masuk ke situ. Siapa yang bikin kotor? Produk DPR. Jadi kekacauan itu, kemampuan kita untuk menilai diri sendiri, kita asuransikan pada Mahkamah Konstitusi. Padahal Mahkamah Konstitusi juga nggak itu jadi mahkamah konstipasi. Karena nggak bisa mencerna kerutan rakyat. Padahal Mahkamah Konstitusi selain hak judicial review, dia juga punya hak yang disebut judicial activism. Yang ada pada semua peradilan tuh. Aktif untuk mempertanyakan peluang terjadinya penyelundupan hukum. Peluang terjadinya manipulasi pasal. Itu namanya judicial activism. Kalau Mahkamah Konstitusi, sebut aja setiap 3 bulan kasih public address. Kami mendeteksi ada permainan kekuasaan yang menyogok pasal-pasal yang sedang dibahas di Komisi 3 tuh. Maka mereka akan lihat, oh Mahkamah Konstitusi melakukan judicial activism. Maka Komisi 3 nggak akan memeras polisi supaya undang-undang itu jalan. Atau sebaliknya, polisi akan memeras Komisi 3 untuk meloloskan undang-undang tertentu. Jadi ini karena gagal di dalam diskursus demokrasi, maka tuker tambah pasal terjadi. Maka titik koma bisa ada harganya tuh. Kan kacau cara berpikir kita. Jadi sekali lagi, permahnya harus mulai dengan upaya untuk membersihkan yang kita sebut kultur hukum kita itu buruk sekali itu. Ya, yes, coba lebih keras tepuk tangannya tuh. Jadi itu tanggung jawab Anda. Apalagi kalau Anda mau jadi hakim kan. Setiap mahasiswa fakultas hukum yang bercita-cita jadi hakim, sejak semester 1 dia udah saya anggap sebagai makhluk yang mulia tuh. Karena dia mau menegakkan keadilan. Menjadi hakim itu dari dalam dirinya tumbuh semacam keadilan. Karena itu mulai dari Permahi, Perhimpunan Mahasiswa Hukum Indonesia. Mahasiswa yang berupaya mempertahankan nilai. Jangan sampai Permahi jadi berubah menjadi Perhimpunan Maklar Hukum Indonesia. Yang sekarang lagi marak itu. Jadi keinginan untuk menegakkan hukum melalui sistem demokrasi terutama dimaksudkan supaya kita memuliakan percakapan warga negara. Yang terjadi sekarang kalau Anda disebut pengacara, Anda hanya disebut pengacara sekarang kalau Anda punya cincin 7 di 3 jari. Itu tanda pengacara. Gini. Padahal kasus dimenangkan lewat under table transaction. Lewat tukar tambah amplop, bukan lewat dalil di pengadilan. Jadi rusak sistem hukum kita. Karena itu saya berharap bahwa forum semacam ini rumuskan sesuatu supaya etik di dalam bernegara itu dimunculkan melalui kebersihan legal reasoning. Itu tambahan kecil dulu, nanti mungkin ada soal lain. Silakan. Mungkin tadi itu adalah argumentasi daripada dua narasumber kita. Di termin ini saya buka untuk 3 penanya untuk lebih mengembangkan dialog kali ini. Saya berikan kesempatan kepada 3 penanya dan saya mohon untuk penjelasan nama, delegasi, kemudian esensi daripada penanya. Jangan kita mencari sensasi tapi esensi daripada menanyakan sesuatu kepada 2 narasumber kita. Saya persilahkan kepada yang pertama di depan sebelah kanan, mungkin dari praktisi hukum mungkin keterwakilannya 1 orang. Kemudian dari akademisi yang di belakang yang baju hitam. Kemudian yang pakai kemeja dari sebelah kanan kita. Mungkin teman-teman kasih mic untuk
Tes 1. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera buat kita semua. Salam. Yang saya menyapa pada Kakanda ya, Abangda, yaitu Abang Rocky Gerung. Saya berterima kasih Bapak hadir di Tanah Boy pada hari ini. Karena selama ini saya melihat Bapak punya wajah dialog seperti apapun, cuman hanya melalui media. Dan hari ini merupakan kebanggaan buat saya, dan saya berterima kasih kepada adik-adik Permai. Hidup Permai! Terima kasih. Apa yang disampaikan pada hari ini, tema hari ini sangat menarik. Tapi perlu saya kasih tahu Bung Rocky, bahwa NKRI itu yang Bung sampaikan tadi hanya NRI. Tapi NKRI itu ada di tanah Papua, tidak ada di Jakarta. Kenapa saya katakan di sini? Karena bisa menjadi penjabat di luar daripada orang Papua itu hanya di Papua. Tapi kalau di Jakarta sana belum ada orang Papua menjadi pejabat. Terkait menyangkut masalah demokrasi, kalau boleh saya bilang tadi bahwa oligarki, kemudian politik identitas, lalu demokrasi, ini mereka ini kalau boleh bilang beda-beda tipis. Mereka itu baru saudara sepupu. Kita melihat dari kekuasaan Soeharto 32 tahun. Pemilihan ini ketika memilih seorang presiden, demokrasinya hanya ada pada legislatif. Tapi ketika pemilihan presiden, itu di dalam parlemen pemilihannya. Berarti itu sistem demokrasi itu tidak jalan, dipincang. Kemudian kita berbicara oligarki di sana, maka di sana itu permainan oligarki sangat tinggi. Bicara menyangkut masalah identitas, di situ juga lebih jelas. Karena kita berbicara tentang menyangkut masalah salah satu pertapa negara bangsa ini, 15 tahun beliau bertapa, bahwa negara ini akan mencapai puncak kejayaan, yaitu akan berdasarkan nama-nama terakhir yaitu Notonegoro. Berarti di era itu hanya orang-orang tertentu yang memimpin bangsa ini. Olehnya itu, pertanyaan saya yang pertama adalah, menurut Bung Rocky, tolong kasih kami pembahasan bahwa mulai dari era Soeharto sampai hari ini era Jokowi, bahkan digadang-gadang ada 3 periode. Apakah ini redemokrasi berjalan sesuai dengan relnya atau belum? Kemudian bagaimana menghilangkan politik oligarki itu? Bagaimana menghilangkan politik identitas tadi itu? Itu 3 hal yang dimaksud. Kemudian yang terakhir, mohon sebelum Bapak tinggalkan kami, berikan kami oleh-oleh kepada terutama para generasi ini. Menghadapi pemilu 2024, apa yang harus kami lakukan dari 3 hal tadi? Inilah yang menjadi referensi buat kami sehingga pada saat pemilu 2024 betul-betul kami melaksanakan demokrasi yang sesuai yang hari ini yang Bapak amanatkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera buat kita semua. Mau ditanggapi dulu atau kita lanjutkan? Tanggapi aja supaya nggak hilang ya, pelan-pelan, sedikit-sedikit aja. Ini pertanyaan yang sekaligus mengevaluasi kenyataan politik hari ini. Dan itu pertanyaan buat kita sebetulnya. Oke. Pertama soal oligarki itu. Betul, oligarki itu menetap dalam sistem politik kita. Tinggal kita tanya fungsinya apa sih oligarki ini. Konstitusi kita mengatakan sistem ekonomi digerakkan oleh 3 institusi. Satu adalah korporasi, perusahaan-perusahaan oligarki ini. Yang kedua adalah BUMN, Badan Usaha Milik Negara. Yang ketiga adalah koperasi. Jadi nggak mungkin kita hilangkan oligarki dari permainan politik atau di sistem ekonomi. Karena dijamin oleh konstitusi, yaitu aktivitas swasta. Di dalam konstitusi disebut begitu. Tetapi watak dari perusahaan swasta adalah akumulasi. Menimbun keuntungan. Yang gak usah diomelin, memang itu wataknya. Masa perusahaan swasta menimbun keuntungan? Yang nggak boleh menimbun keuntungan adalah BUMN.
BUMN nggak boleh berbisnis dengan rakyat. Itu perintah konstitusi. Yang ketiga, hargai kooperasi sebagai hal yang paling dasar dari peradaban kita yang dibangun berabad-abad lalu, yang dirumuskan dengan bagus oleh Muhammad Haddad. Jadi apa yang terjadi sekarang, akumulasi yang dilakukan oleh oligarki tidak dipajaki secara progresif oleh pemerintah. Tugas pemerintah adalah mendistribusikan hasil oligarki. Logikanya begitu melalui sistem perpajakan. Yang ada sekarang, oligarki dipajaki dan pajaknya itu berubah menjadi Rubicon. Maka kita protes. Saya lagi kampanye, saya nggak mau bayar pajak. Waktu saya bayar pajak, saya ingin tetangga saya itu sekolah terus dari SD ke SMP ke SMA. Pajak saya untuk dia. Ternyata pajak itu tidak tiba pada anak yang ada di tetangga saya. Tiba pada anak seorang pejabat yang punya kemampuan untuk membeli barang mewah. Kan itu logika buruknya kan. Dan kita tagih misalnya sekarang. Siapapun calon presiden 2024, solusinya apa soal ini? Kalau tanya ke saya solusinya gampang. Mogok bayar pajak. Tapi nanti saya ditangkap. Tapi saya punya dalil. Hal yang sama sekarang berlaku di Prancis dan di Jerman. Semua orang Prancis, orang Jerman mengatakan kami tidak mau bayar pajak pada negara. Kenapa? Karena pajak kami dipakai untuk membiayai perang Ukraina dan Rusia. Perdana Menterinya begini-begini. Gak bisa ditangkap karena dia punya argumen tuh. Pilihannya cuma satu, tetap majaki. Tapi orang akan mengatakan enggak, dia gak mau bayar. Mau ngapain pemerintah kalau orang gak mau bayar pajak? Di kita sekarang, kita dipaksa bayar pajak. Padahal kita tahu pajaknya 360 triliun pajak yang diselundupkan itu sampai sekarang Sri Mulyani nggak bisa terangkan di mana. Yang oleh Mahfud MD dianggap sebagai pencucian uang. Jadi itu yang saya sebut tadi ketidakadilan. Poin dasarnya di situ. Balik lagi pada oligarki itu. Di zaman Pak Harto, oligarki itu dikasih hak untuk akumulasi. Tetapi Pak Harto pastikan harus kembali ke negara. Berapa yang kembali ke negara? 33% hasil eksploitasi oligarki balik ke negara dalam bentuk SD Impres, Puskesmas. Zaman SBY yang balik ke negara tinggal 25%. Selebihnya diambil oligarki. Di zaman Pak Jokowi yang balik ke negara tinggal 8%. Itu datanya. Jadi kalau kita bayangkan sekarang, ya Pak Jokowi memelihara oligarki akhirnya. Bukan memperalat oligarki. Soeharto memperalat oligarki. Karena kapasitas swasta yang bermutu belum ada. Maka oke, rampok sumber daya kita, kata Pak Harto, tapi balikin ke saya ya. Masih balik 33%. SBY juga bilang begitu, masih balik 27%. Zaman Pak Jokowi yang balik tinggal 8%. Lalu orang marah, kenapa begitu? Ya jangan salahin saya cuma nerangin datanya. Dianggap saya berbohong, tanya researcher dunia tuh atau statistik kita, begitu keadaannya tuh. Jadi ini soal kebijakan politik. Jadi saya kritik itu sebetulnya. Lalu orang bilang Anda membenci Jokowi, saya nggak benci Pak Jokowi. Saya benci kebijakan yang menyebabkan negara tidak mampu mendistribusikan harta yang ada di bumi kita. Kan itu intinya kan. Ada klik di sekitar Pak Jokowi, ada klik di sekitar Ibu Sri Mulyani itu. Sehingga pajak bisa lolos itu. Jadi itu yang saya sebut kritik akademik. Saya pakai data untuk kritik. Gitu. Tapi saya diancam oleh undang-undang KUHP. Menghina presiden. Hal yang gak ada di dalam peradaban demokrasi. Presiden itu bukan orang, yang bisa dihina tuh orang. Human dignity, martabatnya dihina. Presiden itu lembaga. Masa presiden tersinggung? Gak boleh tersinggung presiden. Kecuali subjek pribadi persona Presiden Jokowi. Itu yang diterangkan oleh SBY dulu. SBY diolok-olok sebagai kerbo. Kan ada dulu SBY, si Buya, kerbo. SBY biasa aja wong yang diolok-olok presiden, kok dia gak bisa tersinggung. Tapi kalau menyangkut dirinya dia langsung laporin ke polisi kan. Jadi kita mesti paham bahwa dulu presiden itu tubuh publiknya melekat dengan tubuh privatnya. Ketika
status pemimpin itu disebut raja. The king can do no wrong. Raja nggak boleh salah. Jadi kalau Anda menghina raja, Anda sekaligus menghina orang yang namanya dipakai sebagai raja. Karena melekat di situ, tubuh privat dan tubuh publiknya melekat. Kita sekarang sistemnya republik, tubuh privatnya berbeda dengan tubuh publiknya. Kenapa? Karena raja itu dipilih seumur hidup. Presiden dipilih 5 tahun sekali. Jadi nanti Pak Jokowi bilang, saya terhina martabat saya. Berapa lama? Ya selama 5 tahun. Martabat itu terhina seumur hidup. Jadi itu yang distingsi itu yang saya mau pisahkan secara akademis. Supaya tajam kita lihat. Kita kritik presiden atau menteri sebagai pembuat kebijakan, bukan sebagai orang. Saya kritik Pak Luhut, saya kritik Pak Mahfud karena dia berkedudukan sebagai menteri. Padahal saya bersahabat dengan Pak Mahfud. Kemarin saya masih satu panggung dengan Pak Mahfud di acara Mahkamah Konstitusi, saya bercanda-bercanda aja mas. Tapi begitu soal kebijakan saya tetap kritik. Ibu Sri Mulyani itu teman baik saya. Dari zaman reformasi saya kasih kritik. Apalagi Pak Jokowi sebagai presiden, kita mesti kritik lebih keras lagi kan. Jadi dasar-dasar itu supaya kita paham tadi, kita mau demokrasi jalan benar. Tuh. Nah kenapa kita takut mengkritik? Karena ada undang-undang ITE yang gak ada gunanya sebetulnya. Kan dulu undang-undang ITE itu, saya kasih ilustrasi ya. Satu waktu saya naik Gunung Gede di Jawa Barat. Di situ mulai dipasang patok yang akan membatasi trayek perjalanan itu. Jadi di sepanjang jalan dari Gunung Putri ke Gunung Gede itu ada warung-warung kecil. Maka nggak boleh lagi orang lewat situ. Kan itu warung mau ditutup. Karena di situ ada tulisan, ini ada proyek panas bumi yaitu proyek strategis presiden. Masalahnya nggak ada sosialisasi itu. Satu waktu ketua kepala desa di situ, lurah di situ, datang ke saya. Dia bilang, Pak Rocky kalau saya foto orangnya lagi membatasi kebun saya itu, saya kena undang-undang ITE apa enggak? Jadi bayangkan, mau undang-undang ITE sampai pada kepala desa yang cuma SD. Lulusan SD. Dia takut untuk bikin foto, untuk protes. Enggak ada sosialisasi, tiba-tiba dipatok di situ dan rakyatnya digusur. Saya tanya kenapa Anda takut? Karena itu ada tulisan, yaitu proyek strategis presiden. Kata proyek udah bikin dia takut. Kata strategis udah bikin dia takut. Kata presiden apalagi? Jadi sebagai warga negara dia ketakutan sendiri terhadap lahannya. Saya mau bela itu. Apa salah saya? Supaya dia pulih hak dia. Tuntut saya bilang. Dia takut ada undang ITE. Nanti saya dianggap menyebarkan kebohongan. Nanti saya dianggap menghina petugas tuh. Jadi bayangin kultur hukum kita rusak. Karena ada hierarki. Yang boleh mempersoalkan cuma anggota DPR. Yang dibela oleh hak imunitas. Rakyat gak boleh persoalkan itu. Padahal undang-undang ITE itu dulu dibuat untuk memantau pergerakan uang berbasis elektronik dalam bentuk penyelundupan uang misalnya, money laundering, korupsi. Sekarang undang-undang itu gak ada gunanya lagi. Karena korupsi itu gak lewat sistem elektronik, bawa cash. Dolar. Gak bisa dibaca oleh PPATK itu. Nah sekarang yang diintai justru pikiran publik. Mestinya dia intai bangsat-bangsat yang memakai jalur undang-undang ITE itu untuk menyelundupkan money laundering. Sekarang dia intai pikiran saya, termasuk pikiran kepala desa itu. Itu kan menghina hak demokrasi kita untuk protes. Jadi begitu, saya mau terangkan itu, ada banyak data tentang bagaimana negara ini dirusak. Sistem hukumnya dirusak. Karena tadi, betul Sakti tadi bilang, petugas hukum kita, pengacara kita, hakim-hakim kita, tidak diajar memberi interpretasi yang sifatnya living ideas. Yang ada di depan kita itu adalah hukum sebagai benda mati itu. Black letter of law. Hukum seperti yang ditulis di situ dalam bentuk huruf-huruf hitam. Gak ada hermeneutics untuk memeriksa basis penilaian keadilan. Jadi sekali lagi Permahi saya minta betul buat lakukan kajian tentang kultur hukum kita. Kenapa kultur hukum kita berhenti? Membusuk bahkan karena feodalisme, karena kekuasaan. Padahal kita katakan negara ini negara hukum.
Di dalamnya ada ide tentang keadilan tuh. Jadi sekali lagi bagian itu mudah-mudahan menjawab ya protes dan keresahan teman tadi. Makasih. Oleh-oleh, oke. Kita anggap aja pemilu jalan ya. Padahal saya nggak percaya pemilu akan jalan. Kalau saya lihat aktivitas di daerah itu, begitu banyak dosen hukum tata negara yang disogok supaya membela tesis penundaan pemilu. Saya tahu macam-macam itu. Ada pengacara-pengacara kondang yang juga disewa negara supaya bersiap-siap kalau terjadi keadaan darurat atau kepentingan yang memaksa, maka pemilu akan ditunda, maka Anda mesti siap-siap untuk kasih argumen hukum ya, supaya Anda cepat kami promosikan jadi profesor. Itu saya dengar. Ada pengacara yang garasinya udah dibikin lebar. Kan akan dapat tambahan mobil di situ kalau pro penundaan pemilu itu. Jadi ada persiapan untuk penundaan pemilu. Dasarnya apa? Mudah kita baca. Pak Jokowi tidak punya kader untuk menjamin bahwa dia tidak akan dipersoalkan kalau dia lengser. Karena itu dia tunda pemilu tuh. Lalu muncul ide, kenapa mesti tunda pemilu? Kan ada Covid, Covid-nya udah hilang. Karena ekonomi memburuk. Loh kata Pak Jokowi ekonomi lagi tumbuh. Kan itu intinya kan. Jadi kita mesti lihat akhirnya materi penundaan pemilu itu karena belum diperoleh calon presiden yang dipercaya oleh Pak Jokowi. Dulunya Ganjar, tapi Ibu Mega bilang nggak bisa Ganjar, Pak Jokowi cepat lagi. Cari-cari orang, nggak ada yang tunjuk. Akhirnya Prabowo ditunjuk. Sekarang Pak Prabowo merasa bahwa oke, dia akan menjamin Pak Jokowi. Bahkan akan mengikuti program Pak Jokowi. Itu janji politik, kita nggak tahu belakangan apa. Tadi barusan saya baca nih 2 jam lalu tuh. Kepala BIN mengatakan aura Jokowi udah pindah pada Prabowo. Kepala BIN yang ngomong. Mungkin juga sebagai protes. Karena sebagian besar aktivitas BIN yang berhubungan dengan keamanan sudah dipindahkan ke Departemen Pertahanan. Di bawah kendali Pak Jokowi, Pak Prabowo. Jadi kita nggak tahu kepala BIN ini, siapa namanya? Budi Gunawan, nyindir atau kesel karena kekuasaannya dipreteli oleh presiden tuh. Kan BIN itu adalah center utama untuk mengumpulkan informasi dikasih pada user. Sekarang dipecah. Bagian-bagian mengenai pertahanan, keamanan itu, BIN-nya itu dipindahin ke Departemen Pertahanan. Hal yang juga tidak konstitusional. Tapi tentu Pak Prabowo bergembira karena didapat kesempatan untuk mengumpulkan informasi demi teori pertahanan semesta yang sedang dibangun oleh Pak Prabowo. Jadi begitu banyak hal yang berseliweran di media massa, tapi kalau kita punya kemampuan untuk mengolah itu dengan logika yang kuat, kita bisa tahu arahnya apa sebetulnya. Balik tadi pada oleh-oleh. Yang ada sekarang, orang berebut menafsirkan siapa calon presiden berdasarkan hasil survei elektabilitas. KPU juga dasarkan itu. Saya sebagai akademisi, saya membuang itu. Saya ingin calon presiden kita bukan diukur pertama-tama oleh elektabilitasnya, tetapi oleh etikabilitasnya, etikability atau moralitasnya. Yang kedua, dia harus lolos prinsip intelektualitas supaya mampu berargumen dalam diplomasi luar negeri. Baru elektabilitas. Jadi scrutinize dulu, Anda etikabilitasnya cukup apa enggak? Baru periksa intelektualitas cukup apa enggak? Baru kita bicara tentang elektabilitas. Semua calon presiden yang ada sekarang, itu dasarnya elektabilitas. Intelektualitas enggak diuji. Kita enggak tahu calon presiden Ganjar, Prabowo, Anies segala macam itu. Kalau masuk di ruangan ini bisa enggak mereka jawab cara untuk menyelamatkan hutan Indonesia, Papua misalnya. Saya mau tanya, Papua itu ada 37 juta tutupan hutan. 37 juta hektar. 80% adalah hutan primer. Di dalam 80% hutan primer itu ada 2.000 jenis mamalia. Ada 20.000 jenis ular yang melata, serangga segala macam. Ada 2.000 jenis pohon.
Ada 500 masyarakat adat di situ. Sekarang dibikin food estate. Tanpa bertanya pada cacing itu. Tanpa bertanya pada burung cendrawasih. Kan pohon Papua itu hak burung cendrawasih untuk memadu cinta. Habitat dia digusur demi food estate yang akhirnya gagal. Hutannya udah ditebang. Jadi sekali lagi kalau kita bertanya pada calon presiden ini, Anda mau apain? Perusakan lingkungan di Papua. Mampu gak dia jawab? Kalau kita bertanya pada semua calon presiden, kalau terjadi eskalasi perang antara proksi Amerika dan Cina di Indo-Pasifik, nasib Papua apa? Mau dipaksa untuk memihak Cina atau memihak Amerika? Di dalamnya ada kepentingan bisnis internasional. Kan itu yang mesti kita tanya. Pada calon presiden kita mau tanya, mampu nggak Anda kembalikan kepercayaan publik tentang perpajakan? Nggak ada, kita lihat kan. Ya, undang mereka semua di sini, kasih panel di sini, saya lawan satu-satu. Supaya fair. Jadi itu intinya. Kenapa saya terus bicara? Ya karena kita melihat ada hal yang nggak benar. Dan makin lama makin banyak orang merasa, oh iya ada poin yang saya ucapkan. Kalau nggak ada poin saya nggak akan diundang di forum ini. Jadi saya sebenarnya mau jadi devil's advocate, advocatus diaboli. Yaitu setan yang menguji malaikat. Karena semua klaim dirinya malaikat. Dasarnya itu sebetulnya tuh. Jadi saya kasih oleh-oleh bahwa calon presiden nanti harus diuji pertama moralitasnya. Etikabilitasnya kalau bahasa gampangnya. Yang kedua intelektualitasnya, baru elektabilitasnya. Kalau KPU cuma mau lihat elektabilitas itu kan, itu bedanya tuh. Tapi bagi kita kalangan akademisi kita mau periksa, ini orang pernah berbohong nggak, pernah menyembunyikan harta nggak, pernah merusak lingkungan nggak? Oke, kalau itu beres, oke. Ini orang punya cukup IQ nggak? Ijazahnya nggak bersoal, palsu apa nggak palsu kita nggak persoalin. Tapi kemampuan dia berpikir ada apa enggak tuh? Baru kita lihat elektabilitas. Elektabilitas itu hanya ada di dalam lembaga-lembaga survei yang bisa dimainkan juga. Margin of errornya saya bisa kasih pada seseorang, yang sana saya kurangi itu. Intelektualitas nggak mungkin diuji di panggung dangdut. Yang tempat orang kampanye satu arah kan. Di kampus itu dimulai. Jadi jangan halangi kampus untuk bicara politik, itu dasarnya. Sekarang Pak Jokowi bilang jangan bawa politisi ke kampus. Loh nggak bisa, justru kebersihan moral hanya bisa diuji di lingkungan akademis. Ketajaman pikiran juga hanya bisa diuji di kalangan akademis. Jadi kenapa kampus disingkirkan dari politik? Itu namanya kedunguan istana. Oke, yang berikutnya penanya kedua, saya persilahkan. Tes baik. Terima kasih moderator yang saya hormati, para narasumber yang saya hormati. Sebelum masuk pada inti pertanyaan saya coba mendeskripsikan sedikit tentang pertanyaan saya. Dari tema yang tadi, tema dialog terkait dengan demokrasi konstitusional, politik hukum dan oligarki. Saya melihat bahwa di antara tiga hal ini sebenarnya sudah menjadi satu meja di negara Indonesia ini. Sudah sama-sama. Makanya saya lihat bahwa dari sistem demokrasi, bukan lagi di Indonesia pada faktanya, sistem demokrasi itu bukan lagi sistem demokrasi konstitusional, tapi sistem demokrasi kapitalis. Kenapa? Karena dari dulu misalnya, kita lihat bahwa negara itu menolak partai. Golkar misalnya itu, dulu itu kan perwakilan negara itu hanya ditunjuk dari golongan-golongan.
golongan agamawan, pemuda, perempuan dan buruh dan lain sebagainya. Dan dibentuk yang dimaksud dengan golongan karya. Golongan itu yang mewakili suara rakyat ke sana. Dan itu anti partai. Ternyata berubah menjadi partai itu ketika Golkar juga itu terancam bubar. Nah, maka dia berubah menjadi partai. Langsung ke substansi pertanyaannya, karena mengingat waktu juga. Dan partai itu berselingkuh dengan, nah maka dari dulunya di Yunani misalnya oleh demokrasi itu dikenal dengan dari rakyat untuk rakyat, berubah menjadi oligarki, permainan sirkulasi elit global. Maka disitulah partai mulai bekerjasama dengan oligarki. Nah, faktanya sekarang undang-undang tentang profesional tertutup, ternyata kita mengetahui bahwa itu partai menunjuk kandidat untuk menjadi presiden. Nah, yang membiayai partai adalah investor. Jadi oligarki yang sebenarnya oligarki akar daripada persoalan ini. Maka menjadi pertanyaan saya, bagaimana kita memisahkan antara permainan oligarki dalam menguasai partai? Berarti ternyata permasalahannya ada pada partai. Apakah bisa partai ini dibubarkan saja supaya kembali kepada budaya Indonesia yang anti partai dari awal? Karena oligarki telah menguasai lumbung hukum. Oke, sudah ada substansinya mengenai terkait pertanyaan saudara. Politik hukum juga, politik hukum. Dulunya desentralisasi itu diganti menjadi dekonsentrasi. Bahwa setiap sumber daya alam yang dikuasai oleh investor di daerah itu dikembalikan ke elit. Jadi kembali ke oligarki juga. Ini ibarat dari partai kembali ke partai, bukan dari rakyat kembali ke rakyat. Oke, terima kasih saudara. Mungkin saya kasih ke Kandas Aktif. Pertanyaannya mengenai ada 2 poin. Yang poin pertama mengenai terkait apakah sistem kepartaian kita harus dihapuskan karena itu juga ada terkoneksi dengan sistem oligarki misalnya. Kemudian yang kedua terkait politik hukum kita. Untuk Kakanda saya silahkan untuk mungkin disanggah terkait pertanyaan itu. Kepada Kakanda saya persilahkan. Ya baik, terima kasih. Sistem kepartaian. Sebenarnya kalau kita ingin melihat sistem kepartaian, kita bicara undang-undangnya dulu tuh. Jadi ketika dalam satu keadaan, waktu itu saya coba membaca tentang definisi tentang partai politik. Kalau kita pakai pendapatnya para ahli kan bosan. Misalnya Sartori mengatakan seperti ini, Hannah Arendt mengatakan seperti ini. Nah, kita ingin melihat bagaimana pikiran reformis kita dalam menyusun konsep tentang partai politik itu seperti apa. Maksud saya ingin mendeteksi kira-kira partai politik ini dibangun lalu kemudian manfaatnya bagi masyarakat apa, kan seperti itu. Nah, kalau kemudian kita kembali kepada undang-undang partai politik, di situ kita lihat arahnya partai politik itu meletakkan, ya kalau saya tidak salah ingat, bagaimana fungsi partai politik untuk berguna bagi masyarakat itu di urutan yang ketiga. Pertama bagi partai, yang kedua bagi negara, baru kemudian bagi masyarakat. Walaupun kemudian itu masih bisa diperdebatkan, setidaknya urutan-urutannya itu seperti itu. Sehingga di sini kemudian semakin menguatkan kita bahwa memang partai politik itu tidak bisa kita katakan benar-benar bebas dari oligarki, bahkan menjadi salah satu katakanlah boneka dalam tanda kutip dari oligarki. Ini kan sebenarnya yang ingin kita sampaikan bahwa pembentukan partai politik itu tidak bertujuan untuk itu. Semangat partai politik dalam konteks ketatanegaraan tidak pernah dibentuk untuk hanya mengakomodir kepentingan-kepentingan pemodal. Walaupun memang dalam konteks yang seperti ini hal tersebut tidak terelakkan. Misalnya seperti tadi kata Bang Rocky yang memang kita tidak bisa langsung memisahkan oligarki itu. Tetapi ada hal-hal yang dapat kita lakukan untuk mengecilkan hal tersebut. Ya. Kalau kemudian kita berbicara tentang oligon-oligon itu, ya, oligarki itu, memang
biasanya mereka terdiri dari orang-orang yang memiliki strategi bisnis untuk mengakuisisi sesuatu yang dirasa dapat mengancam dirinya. Mohon maaf, agar sesuatu yang kemudian dirasa mengancam itu dapat dihilangkan dengan sedemikian rupa. Profesor Jeffrey Winter dalam perbincangan tahun 2020 kemarin itu mengatakan bahwa kita melihat bahwa oligarki itu kan harus pertama dibedakan juga dengan orang yang punya uang banyak, ya. Maka kemudian ada ide untuk melawan hal tersebut. Bagaimana tuh kalau kemudian pemodal kita jadikan sebagai lawannya oligarki? Tetapi menurut Prof. Jeffrey itu bukanlah solusi yang tepat. Bahkan kalau memang mau demikian, tawarannya Profesor Jeffrey adalah bagaimana supaya pintu-pintu partisipasi politik itu dibuka sedemikian luas-luasnya. Misalnya dengan menambah jumlah kursi. Kalau kemudian kita melihat bagaimana oligarki itu bermain, itu ada beberapa sistem yang secara sederhana bisa kita amati, misalnya seperti supply and demand. Ya. Kursi partai DPR, kursi di DPR itu cuma dari dulu 500 saja. Perpu nomor 1 tahun 2022, ya, yang kemarin dikatakan oleh Mbak Titi bahwa itu sudah tidak dibahas DPR, ya. Insya Allah mungkin minggu depan saya akan panel dengan Mbak Titi untuk membahas soal Perpu tersebut. Apakah kemudian itu masih relevan atau tidak? Nah, kita lihat penambahan dalam Perpu itu hanya sekitar 8 kursi konsekuensi daripada adanya 5 pembentukan DOB di tanah Papua. Nah, ada sedikit ide radikal yang dikeluarkan oleh Prof. Jeffrey soal bagaimana menghentikan supply and demand karena logika umum daripada sesuatu terlihat mahal kalau jumlahnya sedikit. Nah, lalu kemudian ditawarkan, bagaimana kalau kemudian kita menambah jumlah kursi yang ada di DPR agar supaya kontestasi itu menjadi fair. Banyak orang kemudian masuk ke sana, ya, dengan cara membebaskan partisipasi sebanyak-banyaknya. Tapi kalau kita mau bikin begitu, hambatan kita ada di pasal 200 sekian di Undang-Undang 7 mengenai threshold itu tadi. Padahal sebenarnya yang dikuatkan itu Undang-Undang Dasar tidak pernah meletakkan threshold 20% pada presidensial. Kalau kemudian mau diatur sebaiknya di parliamentary. Tapi ini kenapa dibalik logikanya? Karena memang hal yang tersebut itu tidak pernah sekalipun terpikir dalam the framer. Ada perbedaan antara the framer dengan the fathers, ya. The framers tidak pernah membentuk itu, ya. Maka kemudian kita bertanya-tanya, logika tersebut itu diperoleh dari mana? Kalau oligarki siapa? Ya, artinya bahwa saya pribadi punya pandangan, kalaupun kita harus berdamai menerima fakta bahwa sistem pemilu kita, kepemiluan kita, bagaimana kehidupan kita nanti kemudian dalam rangka merayakan pesta rakyat itu harus berdampingan dengan oligarki, ya, yang memang sulit, ya, karena tapi kayaknya sekarang ini mohon maaf, bukan sulit lagi, agak sedikit mulai kita lihat. Kalau dulu kan oligarki itu dia bersembunyi di belakang layar, sekarang sudah mulai muncul itu, ya. Dia sudah mulai menampakkan dirinya, lalu kemudian mencoba membangun narasi-narasi baru yang kemudian berusaha untuk mempengaruhi publik bahwa dosa-dosa masa lalu itu bisa diatasi dengan kebijakan-kebijakan yang oligarkis itu sendiri. Nah, paling tidak sebenarnya banyak, ya, kita buka Google saja banyak sekali itu cara untuk menghentikan oligarki dari yang paling biasa sampai yang paling radikal. Tetapi kembali kepada semangat kita sendiri, ya. Kadang-kadang kita juga duduk mencaci oligarki tapi di sana kita main sama-sama itu. Itu yang repot. Ya, terima kasih. Oke, terima kasih sanggahannya, Kanda. Kemudian untuk penanya ketiga, saya persilahkan waktunya untuk memberikan pertanyaan. Nanti masih ada termin kedua, nanti mungkin saya buka untuk penanya selanjutnya lagi. Santai, Bu. Ini demokrasi, bagian daripada pemenuhan kedaulatan, tapi bukan pemenuhan untuk nafsu, untuk menanyakan pertanyaan-pertanyaan. Ini banyak audiensi. Silakan, saudara.
Tes satu. Boleh. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bung, saya langsung ingin bertanya. Saya pernah nonton di YouTube bahwa seorang ibu sudah memberikan keadilan dalam rahimnya. Bagaimana? Mengapa negara kita tidak mengambil konsep itu, membagi keadilan untuk daerah-daerah yang ketinggalan sumber dayanya, untuk meningkatkan pemikiran-pemikiran yang lebih maju lagi, Pak. Mungkin itu saja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih. Mungkin mau ditampung dulu atau? Oke, untuk 3 penanya lagi saya buka. Iya. Oke, yang pakai topi 1, kemudian dari praktisi hukum 1, kemudian yang dari perempuan yang belakang di bagian kiri saya, mungkin itu penanya ketiga. Jadi untuk teman-teman yang itu nanti mungkin ada kesempatan yang saya berikan juga. Mengingat waktu ya saya persilahkan kepada penanya berikutnya untuk memberikan pertanyaan. Ya. Oke, baik. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Saya langsung saja bahwa sesuai dengan tema yang sudah disampaikan tadi, ini sangat menarik. Ada beberapa yang saya kutip dari diskusi-diskusi yang sudah jalan tadi, bahwa terkait dengan oligarki. Maka sistem kekuasaan yang ada di Indonesia ini, kalau saya mau bilang itu demokrasi, oligarki sudah melakukan peternakan. Itu tidak hanya di pusat Bung Rocky, tapi itu sudah sampai ke daerah-daerah. Nah, jadi saya perumpamakan seperti virus corona, COVID-19. Kenapa saya perumpamakan seperti COVID? Karena oligarki juga berkembang itu cepat. Seperti itu. Jadi ya kemudian demokrasi kita yang hari ini sudah diambang kehancuran. Oleh sebab itu, maka melalui dialog ini saya ingin menyampaikan kepada Bung Rocky bahwa sebagai solusi menyelamatkan demokrasi Indonesia adalah kalau hanya satu Bung Rocky Gerung di Indonesia itu belum cukup. Maka membutuhkan dan memerlukan Bung Rocky Gerung itu sebanyak-banyaknya, termasuk di Papua. Saya melihat bahwa terus terang saja syukur alhamdulillah Permahi sudah memfasilitasi untuk membuka dialog ini, bahwasanya di Papua sendiri bahwa di sini dialog-dialog publik seperti ini, kemudian dari kampus juga sudah mulai menutup untuk mengkritisi pemerintah. Maka di sini saya katakan bahwa inilah bentuk-bentuk bahwa demokrasi ke depan ini itu bukan tambah bagaimana untuk kita jadikan untuk membaik, tapi ini malah memburuk. Nah, maka pada intinya adalah dari sisi keadilan, saya mungkin menyampaikan ini dan menjadi oleh-oleh juga mungkin Bung Rocky bahwa keadilan kekuasaan di Indonesia itu bila dikatakan adil itu ketika pemimpin itu mewakili, mempresentasikan dari semua suku-suku di Indonesia. Dan hari ini adalah yang menjadi presiden adalah dari Indonesia bagian barat, tapi tidak pernah diberikan kesempatan untuk suku-suku lain. Oke, substansi daripada pertanyaan. Nah, yang menjadi pertanyaan saya adalah bagaimana kemudian demokrasi oligarki ini kemudian mulai berlahan-lahan untuk
memberikan sosialisasi ke masyarakat melalui dialog-dialog seperti ini. Mungkin salah satunya di Papua mungkin tidak hanya satu kali, tapi mungkin beberapa kali. Ya, mungkin itu menjadi pertanyaan kemudian bagaimana pemilu ke depan itu bisa menghasilkan pemimpin-pemimpin yang betul-betul memperjuangkan daripada aspirasi masyarakat. Oke, terima kasih. Terima kasih. Atas pertanyaannya, saya rasa itu menjelaskan terkait masukan dan saran untuk kita semua juga. Kemudian yang saya mau mengingatkan kepada para penanya, bahwa kita harus betul-betul melihat daripada esensi argumentasi yang diberikan oleh kedua narasumber kita. Jangan melihat sensasi sehingga pertanyaan kita keluar daripada tema yang kita angkat bersama. Karena ada tujuan daripada substansi dari dialog ini kita hadirkan. Sehingga kesimpulan daripada dialog ini kita akan bawa ke dialog-dialog yang kita lebih mengembangkan dan menimbulkan regulasi untuk Indonesia ataupun Papua Barat Daya yang lebih berkembang ataupun maju. Kemudian untuk penanya selanjutnya saya persilahkan. Baik, terima kasih. Izin. Ya, perkenalkan nama saya Denis Faruan. Mungkin izin selamat datang di Tanah Papua. Abang Rocky di Jakarta berdebat dengan senior saya Bung Ali Mokhtar Ngobalin. Di sini saya mewakili akademisi. Kebetulan saya Ketua Bidang Hukum dan HAM DPD Gemini Tanah Papua. Oke, terima kasih. Oke, sebelum saya masuk pada pertanyaan saya buat beberapa pernyataan. Pernyataan saya semester 3 di Fakultas Hukum. Saya membantu membongkar gaya kapitalis atau oligarki di salah satu perusahaan kelapa sawit berjumlah 2.500 sekian dan hasilnya dibayar. Itu pada tahun 2019 di Kabupaten Kelamono Tanamoi. Tahun 2020 saya lagi-lagi sendiri menggunakan kapasitas selaku aktivis bersama teman-teman HMI beberapa orang. Kami bongkar lagi sistem kapitalis yang ada di Moi Sigin dengan membayar 414 miliar. Itu terbukti di Moi Sigin di atas kelapa sawit. Substansi pertanyaan. Substansinya begini. Menurut Bung Rocky, kita bicara tentang telah hukumnya. Menurut Bung Rocky, apakah Undang-Undang nomor 13 tahun 2003 yang kemudian sudah dibatalkan, lalu Undang-Undang Cipta Kerja, Omnibus Law yang Cipta Kerja itu masih bisa dipertahankan atau direvisi atau diperbaiki seperti apa? Karena kami rakyat Papua banyak tertindas dengan sistem dalam dunia pekerja. Itu pertanyaan saya yang pertama. Yang kedua, terkait dengan opini publik kait ini tentang hukum ya. Sebenarnya hukum itu, para penegak hukum ini juga kadang dalam memutuskan sebuah sistem ini terhadap itu dari sistem pendapat publik atau opini publik. Ya, mungkin yang kenyataan ini lagi viral-viral. Sebentar Pak Moderator, kita punya hak untuk berdemokrasi. Siap. Ya. Jadi kita hanya bukan sebatas diskusi, tapi kita harus eksekusi. Kita berbicara realita yang terjadi di Tanah Papua hari ini. Saya lagi mau bertanya tapi tidak bisa karena dibatasi oleh moderator. Jadi Ya, karena kita itu pertanyaan terbatas saya. oleh waktu ya. Mohon maaf. Pertanyaan yang kedua, yang tadi Pak Bung Rocky menjelaskan tentang konstitusi menyangkut kewenangan Mahkamah Konstitusi MK hari ini. Kalau tidak salah dan tidak itu tahun 2003 terjadi sengketa pilkada Kabupaten Mimika, lalu sengketa Kabupaten Kolaka waktu itu. Itu diantara itu ada dari sistem tata negara ya. Itu sekitar, ini menyangkut pemilu juga, sekitar 1000, kalau saya tidak salah 100 lebih atau apa perkara yang masuk ke Mahkamah Konstitusi, hanya 2 atau 3 perkara yang diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi. Menurut Bapak, sistem hukum atau sistem tata negara kita dalam keputusan kewenangan Mahkamah Konstitusi yang hari ini sebagai lembaga penegak itu adil atau tidak? Sebenarnya saya punya banyak pertanyaan Pak, ini gaya saya. Cukup. Karena dari Bung Kara cuma cukup 2 itu. Terima kasih, saya kembalikan. Oke, mungkin yang tadi dari perwakilan perempuan saya persilahkan. Terima kasih, selamat malam untuk kita semua. Sebelumnya saya bukan background dari hukum ya, dan saya datang ikut seminar ini karena saya mau ketemu sama Bapak Rocky Gerung. Saya fans sekali sama beliau. Saya mengikuti beliau punya banyak YouTube yang soal bahas untuk feminisme. Saya sangat tertarik sekali bahas soal isu-isu perempuan. Yang pertama saya tanyakan di sini untuk Bapak Pak Sakti, Bapak dari bidang akademis, bagaimana Bapak melihat praktek-praktek demokrasi atau yang teman-teman tadi bahas soal judulnya oligarki yang terjadi di Provinsi Papua Barat Daya dan terutama di Kota Sorong, Papua Barat ini. Dan
Yang kedua yang saya mau tanyakan untuk Pak Rocky Gerung, Pak, menurut Bapak apakah dari pusat mereka sudah melihat dan punya fokus tersendiri untuk demokrasi yang terjadi di Papua? Khususnya buat kita yang tadi seperti Bapak bilang isu HAM, kerusakan lingkungan yang terjadi di Papua, apakah dari pusat sudah punya demokrasi yang baik untuk kita atau belum? Itu saja, terima kasih. Oke, terima kasih. Terakhir, untuk penanya terakhir. Saya persilahkan, yang sudah terpilih tadi. Ini terakhir. Karena kita terbatas oleh waktu juga, ada tim kiper juga sudah mengingatkan, sehingga mungkin pertanyaannya ke esensi, jangan mencari sensasi dan menanyakan hal-hal di luar daripada konteks dialog. Oke, baik, langsung saja. Saya juga punya pertanyaan esensi ya. Jangan terlalu lama juga jadi. Nah, terima kasih Bang Rocky, selamat datang. Salam akal sehat. Beberapa waktu lalu kita telah melihat dalam masa berbagai kekisruhan politik yang menimbulkan perpecahan, disintegrasi. Kemudian pemerintah dalam rangka ingin merawat persatuan, merawat kembali persatuan, nasionalisme, serta demokrasi itu sendiri, pemerintah menggemakan jargon revolusi mental. Di sisi lain, Bang Rocky menggemakan jargon revolusi akal. Menurut saya itu revolusi yang kurang berstamina, menurut saya. Karena kita melihat berbagai tokoh revolusioner dari abad ke-12, yang tadi Pak Rocky Gerung bilang abad ke-15 ya kalau tidak salah. Kalau saya tinjau 300 tahun sebelumnya, bahkan 300 tahun sebelumnya. Sejarah perjuangan konstitusi yang digaungkan dalam suatu piagam Magna Carta dan Bill of Rights yang justru ironinya dilakukan oleh institusi iman, gereja. Kemudian balik lagi ke masa berikutnya, di awal abad 19 yang dikenal dengan seorang tokoh revolusioner dari India yang dikenal dengan Mahatma Gandhi, menggemakan revolusi spiritual dengan falsafah pergerakan ahimsa. Seperti itu. Kemudian kita melihat substansi daripada revolusi spiritual yang digemakan dalam rangka, sebenarnya esensinya sama sih, mau monarki ke siklus apa yang disebutkan oleh tokoh Yunani, filsuf Yunani abad ke-1 Masehi, siklus polybus kalau tidak salah, dia menjelaskan bahwa kekuasaan itu senantiasa berputar di antara 6 fase. Tirani, monarki, bentuk pengurusannya tirani, aristokrasi, bentuk pengurusannya oligarki, demokrasi, bentuk pengurusannya oklorasi. Saya melihat ketika pemerintah diwarnai dengan kedunguan, maka bukan lagi demokrasi yang menjadi ciri dalam memerintah dan menyelenggarakan pemerintahan negara, tapi oklorasi. Kita berada dalam fase oklorasi. Bukan lagi demokrasi atau bahkan bukan oligarki, Pak. Jadi kita perlu semacam stimulus untuk memberikan suatu lompatan, baik mungkin lompatan regresif atau lompatan progresif. Pertanyaannya sudah. Jadi kalau seperti tokoh revolusioner, maksudnya pertanyaan saya, kalau tokoh revolusioner menggemakan revolusi mereka dengan revolusi spiritual, dengan falsafah ahimsa misalnya seperti Mahatma Gandhi, kira-kira Bang Rocky menggemakan revolusi akal dengan falsafah pergerakan apa gitu. Ada banyak serangkaian falsafah pergerakan yang saya tahu, seperti sindikalisme mutualisme, sindikalisme gradualis, dan berbagai falsafah pergerakan. Kira-kira menurut Bang Rocky punya falsafah apa untuk memotori sebagai energi, sebagai embrio untuk melahirkan revolusi baru bagi keadilan sosial yang merupakan esensi dari demokrasi itu sendiri. Terima kasih. Oke, terima kasih. Ada 5 pertanyaan yang diajukan kepada Bung Rocky dan Bang Sakti. Masing-masing saya tadi catat ada 2 penanya juga menanyakan terkait perihal yang mungkin mendekati pembahasan dari argumen Bang Sakti, kemudian juga dari 3 penanya dan terakhir menanyakan terkait spesifiknya untuk Bung Rocky menjawab. Kemudian dari penanya terakhir saya rasa untuk mungkin bisa disanggah oleh Bung Rocky mengenai terkait revolusi akal yang Bung Rocky galang untuk bagaimana
partisipasi publik dan demokrasi kita terwujud. Kemana Bung Rocky? Saya persilakan untuk menyanggah terkait pertanyaan-pertanyaan. Oke, terima kasih. Ya, mulai dari belakang itu ya. Ada modeling tentang revolution. Tetapi kita masuk sekarang di dalam satu era, satu plethora yang menyebabkan kita justru harus mengabaikan fase-fase yang kita sebut sebagai staging in revolution, tahapan di dalam revolusi. Kalau kita pergi misalnya pada ide Marxisme, lalu selalu kita gagal untuk memproyeksi apakah bangsa Indonesia mampu untuk mengikuti jalan pikiran Marxisme yang disebut social revolution itu. Buruh tadi dieksploitasi oleh sistem kapitalis kota. Di Jakarta misalnya pusat-pusat buruh itu ada di Tangerang, Bekasi itu. Harusnya secara teoretik dia udah matang untuk melakukan social movement. Buruh ini. Karena dia udah dieksploitasi itu. Dieksploitasi lagi oleh Omnibus Law. Kan prinsip sekaligus jawab Omnibus Law tadi. Kan yang diterangkan pemerintah, akhirnya pemerintah ngaku bahwa Omnibus Law itu dibuat untuk memberi kepastian bagi investor asing. Jadi bukan untuk melindungi buruh, untuk memberi kepastian. Tapi tetap investor nggak masuk. Jadi buat apa itu dipakai? Saya kasih keterangannya. Bulan Januari lalu ada seminar di Davos. Davos itu kota bersalju di Swiss yang setiap tahun bertemu di situ pemimpin kapitalis terbaik di dunia atau terbesar di dunia, mulai dari Elon Musk, macam-macam itu, bertemu dengan G7 Plus, pemimpin-pemimpin dunia maju, G7 itu dunia maju, tambah beberapa undangan. Mereka biasanya mengevaluasi sistem perekonomian dan sistem kapitalisme, lalu merumuskan bagaimana cara menyelamatkan kapitalisme itu. Sekarang, baru pertama kali di awal tahun mereka menemukan bahwa kapitalisme is dying. Karena akumulasi terus menerus, akibatnya lingkungan rusak. Jadi batas eksploitasi itu sudah melampaui yang disebut dulu sebagai Lockean Proviso. Yang diucapkan oleh John Locke bahwa Anda boleh eksploitasi, tapi Anda harus meninggalkan sejumlah materi untuk dieksploitasi dengan cara yang sama oleh orang yang akan datang. Itu nggak terjadi tuh. Karena ada problem yang kita sebut lingkungan. Justru bagian ini yang nggak ada di Omnibus Law. Omnibus Law itu memungkinkan misalnya IKN itu dikuasai 190 tahun. Bebas pajak, dikasih proteksi itu. Jadi apa yang menyebabkan proposal investor asing nggak masuk ke Indonesia, yang bahkan Pak Jokowi udah jadi semacam SPG atau SPB, Sales Promotion Boy, nawarin kemana-mana tuh nggak ada yang masuk. Bayangkan misalnya tuh. Karena problem tadi, satu ketidakpastian hukum. Elon Musk akhirnya berbohong pada Jokowi, dia bikin pabriknya di Malaysia. Yang cuma setengah jam naik pesawat dari Medan tuh. Kenapa dia gak ke Indonesia tuh? Ditampar kita di situ. Karena dianggap Malaysia memberi kepastian hukum. Di Indonesia gak ada kepastian hukum. Undang-undang Omnibus Law yang udah ditolak oleh Mahkamah Konstitusi, toh masih dibuatkan aturan-aturan detail ke bawah itu untuk memungkinkan penambahan kapasitas produksi bagi perusahaan-perusahaan yang sedang mengolah ekstraktif industri. Di Aceh setiap minggu ada izin baru tuh yang bertentangan dengan lingkungan. Omnibus Law itu tidak menjadikan AMDAL sebagai persyaratan utama untuk eksploitasi ekstraktif industri. AMDAL yang adalah hak masyarakat adat dipindahkan sebagai hak negara. Negara akan bilang oke silakan AMDAL. Sama dengan IKN kan akhirnya tuh. Tanpa AMDAL, Presiden Jokowi putuskan kita pindah IKN. Terus Presiden Jokowi bilang oke, kita akan pindah, maka silahkan universitas lakukan AMDAL. Lalu udah diputuskan
Apa yang bikin AMDAL lagi udah diputuskan secara politik. Kan mestinya AMDAL dulu sebagai kegiatan pertama dari hukum lingkungan, AMDAL itu adalah prasyarat. Bukan setelah diputuskan baru ada AMDAL. Nah bagian ini yang sampai kira-kira 2 hari lalu Amerika masih kasih provokasi, itu IKN buat apa sih? Satu kalimat dari Amerika, Presiden Joe Biden bilang, buat apa IKN? Seluruh dunia akan menganggap IKN itu nggak layak untuk dijadikan lahan investasi. Berhentikan, hanya satu kalimat dari Presiden Joe Biden. Karena itu nggak ada yang masuk lagi. Apa yang terjadi? Bisa kalau kita utang lebih banyak lagi tuh dengan jaminan BUMN kita. Bisa nggak? Bisa, separuh dari BUMN kita dijual, bisa kok bikin IKN. Tapi menjual BUMN artinya menjual negara. Kita nggak boleh ambil konsekuensi itu. Jadi dasarnya tadi adalah, kalau kita balik pada undang-undang Omnibus tadi, itu undang-undang yang hanya dimaksudkan untuk menjamin daya hidup oligarki. Itu yang kemudian buruh tentang, saya ikut pidato kemarin di dalam penentangan itu. Itu poin pertama. Sekarang soal buruh tadi. Buruh hanya menuntut perbaikan upah, bukan perbaikan sistem ekonomi. Buat sementara itu. Yang dalam teori revolusi dia hanya menuntut bagian yang disebut unionism, bukan laborism. Itu upah. Padahal yang kita mesti bongkar adalah sistem eksploitasi sumber daya oleh kapitalis. Nah itu yang kemarin diputuskan di Davos. Bahwa investor, global financial player, hanya akan masuk ke negeri di mana ada kesehatan hukum dan kesehatan lingkungan. Enggak dibuka di Indonesia tuh, karena takut kalau itu dibuka tuh. Itu akan terjadi. Jadi udah pasti ekonomi kita akan macet. Kalau orang bilang akan enggak bakal, karena enggak ada yang mau masuk ke Indonesia. Yang kedua, Bahlil yang tidak pernah ada di Papua mengatakan ada 1.200 triliun yang akan masuk ke Indonesia. Lalu Pak Jokowi senang. Gitu. Sekarang mana 1.200 triliun itu? Dia bilang sudah masuk. Kalau sudah masuk berarti ada pertumbuhan ekonomi, ada lapangan kerja. Kalau sudah masuk. Pada saat yang sama BPS bilang, selama tahun 2022 ada 1 juta pengangguran baru di Indonesia tuh. Lo ada masuk investasi kok ada pengangguran, di mana logikanya tuh? Ini presiden dibohongi oleh data. Jelas itu yang terjadi. Sekarang pertanyaan lebih penting adalah, kalau buruh mau bergerak di dalam teori Marxisme, revolusi sosial, buruh yang dieksploitasi oleh kapitalisme, dia akan mengalami alienasi dengan alat produksinya. Dia anggap alat produksi itu menjajah dia. Maka akan ada perubahan kualitatif di dalam pikiran buruh untuk menghasilkan perubahan secara kualitatif, secara total. Tapi ada masalah di Indonesia. Buruh yang habis dieksploitasi di Jakarta, dia pulang ke daerah, nanti lebaran dia pulang ke daerah, dia bawa hadiah ke daerah. Bawa motor listrik ke daerah. Dia jadi kapitalis kecil di daerah, kendati dia baru habis dieksploitasi di Tangerang. Ini yang di dalam ilmu antropologi disebut apa namanya? Pergerakan sirkuler. Jadi mestinya dia dieksploitasi, dia marah, dia berontak di Jakarta. Tetapi kemarahan itu dia tunda sehingga dia jadi feodal, jadi kapitalis di desa, dipuji-puji di desa. Dia lupa untuk berjuang. Culture matters. Hal yang gak pernah dideteksi oleh Karl Marx waktu itu. Bahwa ada tradisi mudik lebaran yang membatalkan ide revolusi. Di daerah dia dapat semacam, oke, udah bertahanlah. Nanti tuh ada pahala di surga tuh. Jadi itu problem kita secara teoritis tadi. Saya terangkan itu. Yang terakhir. Soal keadilan yang basisnya adalah rahim perempuan tadi. Yang pertama kali merasakan ketidakadilan kalau terjadi eksploitasi tadi. Sumber daya alam, daya beli turun.
yang pertama kali merasakan ketidakadilan adalah bagian yang paling dasar dari piramida sosial kita. Namanya kaum proletar. Tetapi di dalam kaum proletar itu ada lapisan yang lebih proletariat lagi, yaitu kaum perempuan. Jadi perempuan adalah proletarnya proletariat. Itu yang terjadi. Karena dia nggak bisa lagi mengatur uang jajan buat anaknya. Karena daya beli berkurang. Pendapatan suaminya tidak mencukupi. Jadi kesulitan ekonomi membebani pertama-tama adalah rahim perempuan. Dan itu yang kita bisa tunjukkan dengan fakta. Bahwa di Indonesia hari ini, stunting itu, pengkerdilan manusia karena nutrisi kurang, prevalensinya 24-25%. Artinya, setiap 4 kelahiran ada 1 anak yang kekurangan gizi. Mengalami stunting. Anak yang kekurangan gizi tidak mungkin diandalkan jadi bonus demografi untuk bersaing dengan anak Singapura, anak Filipina, anak Vietnam. Dalam usia formative years-nya, usia pembentukan otak, anak yang lahir kekurangan gizi, otaknya akan nyusut 25%. Dan itu yang menerangkan kenapa IQ Indonesia selama kepemimpinan Pak Jokowi tinggal 70. Dekat-dekat simpanse. Anda Google, datanya bukan dari saya, itu data dunia bilang begitu. Singapura di atas 100, Vietnam 100 sekian. Kita segitu tinggal. Jadi memang ada kebijakan yang gagal untuk memelihara perintah konstitusi cerdaskan kehidupan bangsa. Melalui apa? Beri mereka nutrisi, beri mereka daging, beri mereka protein. Pelihara kesehatan kehamilan ibu. Itu semua trade off-nya tidak terjadi karena hak ibu untuk memperoleh kacang hijau demi bayinya, hak ibu untuk memperoleh vitamin berubah menjadi materi aspal untuk membangun jalan tol. Trade off-nya begitu. Kandungan ibu, rahim dia, kekurangan nutrisi, akibatnya kekurangan jalan pikiran anaknya. Kita kelebihan jalan tol, tapi kekurangan jalan pikiran. Itu soalnya kita memilih mana sebetulnya arah bangsa ini. Rahim perempuan itu pertama-tama adalah tempat mendistribusikan keadilan. Kalau seorang perempuan hamil, dia langsung membagi nutrisinya antara dia dan bayinya. Dia membagi kecemasannya antara dia dan bayinya tuh. Bayinya tahu kecemasan ibunya. Jadi jangan ajari perempuan tentang teori keadilan. Mereka paham karena secara otentik alam memberi mereka kemampuan untuk mendistribusikan keadilan. Jadi sekali lagi saya terangkan itu semata-mata dengan sudut pandang akademis. Bayangkan tadi, anak itu lahir dengan otak yang menyusut berarti dia nggak bisa jadi andalan 2024 Indonesia emas. Udah pasti kalah dengan tetangga kita. Yang kedua, ini menurut Sri Mulyani, setiap anak yang lahir hari ini sudah dibebani utang 30-40 juta. Karena utang negara kita sekarang mendekati 8 triliun, digabung dengan swasta 15 triliun. Itu beban untuk generasi berikut. Jadi bayangkan Pak Jokowi ngomong terus tentang bonus demografi. Bahwa akan ada lapisan anak muda kita di tahun 2045 yang akan memimpin Indonesia maju. Anak-anak yang kekurangan otak, kekurangan IQ hari ini. Dan harus membayar utang negara 40 juta per bayi itu. Bagaimana mungkin mau kompetisi di 2045? Ilusi itu yang saya mau terangkan. Gak mungkin itu terjadi. Jadi sekali lagi kritik akademis ini yang mesti kita pahami.